suami sama istri, istri sama suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, saling mencintai di dunia. Allah bilang nanti di akhirat mereka akan memusuhi. Anak narik bapaknya masuk neraka, istri narik suaminya masuk neraka, suami narik istrinya masuk neraka, bapak narik anaknya masuk neraka. Mereka saling memusuhi, dan permusuhan paling tidak enak itu dua, sama keluarga dan di akhirat. Itu paling remuk sudah. Nah, di malam hari ini kita mau bicara satu tema tentang rumah tangga yang insya Allah ini bukan karena ada fenomena film. Saya ngomong dikira iklan, ndak ngomong dikira saya ndak tahu, padahal ya tahu saya. Film Layangan Putus, ya. Film ini tidak tampil di bioskop, tidak tampil di televisi, tapi kemudian ada aplikasi khusus, ya. Angkat tangan yang sudah download aplikasinya. Bu, hah? Ngaku. Astagfirullahaladzim. Ada aplikasi khusus, bahkan ada grup telegramnya. Ngerti pora? Ada grup telegramnya yang kemudian dapat kiriman serial itu secara berkala. Dan nampaknya sudah selesai Bu ya, sudah selesai, sudah tamat Bu ya. Bu, yang download tadi sudah habis ya. Panjenengan ngikutin terus itu kan satu episode 35 menit. Kali 10 berarti 350 menit. Siap-siap nanti jawaban di hadapan Allah kalau dihisap ya. Bagus ya. Bagus. Wala ibu-ibu. Waduh. Bukan cuma satu, kita bikin 10 kosong nanti. Yang kedua itu kuota duit yang beli duit siapa Bu? Suami. Atau jangan-jangan wifi gratis. Coba itu semua bakal dihisap sama Allah. Nah maka hadirin, kita bukan karena itu mau cerita tentang rumah tangga ini. Bukan sekedar karena adanya fenomena film Layangan Putus lah. Yang itu film, mohon maaf ya, untuk kita kaum muslimin tidak layak dilihat. Tidak layak dilihat. Itu film tidak ada sholatnya sama sekali, tidak ada jilbabnya sama sekali, tidak ada batas antara laki dan perempuan yang bukan mahram, betul tidak? Dan semua itu menyelisihi Islam. Terus mana mungkin film yang menyelisihi Islam dibilang mewakili agama Islam, walaupun katanya itu film terinspirasi dari kisah nyata seorang wanita yang kemudian suaminya menikah lagi. Ingat ya, bukan selingkuh ya. Jangan salah paham. Jangan-jangan kemakan propaganda ini. Bukan selingkuh, nikah lagi. Kemudian setelah nikah dengan istri yang kedua, kok jadi cerita orang lain ya. Udah lanjut. Maka si istri kedua ini diajak honeymoon bulan madu ke suatu tempat yang namanya Kapadokia. Woi. Tahu enggak Kapadokia? Dokar. Kapadokia itu salah satu kota yang cukup indah di Turki sana. Belum pernah tuh? Aduh lah kok sama. Sudah satu kota yang indah di Turki, kemudian dengan satu ciri khas itu ada wisata yang namanya balon udara. Wah, itu kan. Yang ternyata setelah istri kedua dibawa honeymoon bulan madu ke sana, ternyata bulan madu ke sana itu cita-cita dan harapannya istri pertama. It's my dream, mas. Not. Allahu Akbar. Tahu semua. Korban. Siap-siap ya jawaban di hadapan Allah nanti ya. Anda tahu saya nonton karena siapa? Istri saya ngajak nonton. Insyaallah. Bang, ayo bang, delok bareng bang. Ojo sampai kok yang ini bang ya. Masya Allah, langsung takut saya. Sudah, kita mau serius sebentar. Nanti saya akan berbincang dengan Al-Akh Zadul Ma'ad. Begini hadirin sekalian, masalah rumah tangga ini adalah sesuatu yang betul-betul pelik. Jadi tidak ada rumah tangga itu yang kemudian bisa aman, bisa nyaman, bisa tenang, bisa baik tanpa kemudian diikhtiarkan. Dan saya kasih satu ayatnya buat panjenengan. Ternyata ikhtiar itu dari suami dan dari istri. Ayatnya apa? Ini yang sering ditempel di undangan pernikahan itu. Muapal. Jangan-jangan tukang sablon. Jangan-jangan tukang sablon ini. Dalam surat Ar-Rum ayat berapa? 21. Antum udah nikah? Belum. Ganti MC.
Ganti-ganti ya, ganti. MC kok belum nikah. Aduh, kenal meneh ya tadi. Iya, jazakumullah khair. Ini kopi Kapadokia. Kapan dok? Kia. Sudah, matur suwun, jazakumullah khair. Jangan lama-lama masuk kamera antum. Seneng dia. Sudah begini. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada dan hadirin sekalian jamaah Masjid Al-Arqam yang semoga dimuliakan oleh Allah. Amin. Dalam surah Ar-Rum ayat 21, saya akan kupas yang sesuatu yang mungkin luput dari pikiran kita. Bahwasanya ternyata dalam surat Ar-Rum 21, itu bukan cuma ngomong sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi berbicara siapa yang memegang porsi untuk meraih itu. Sekarang ayatnya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi. Dan di antara tanda yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Maka lihat. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Berarti pernikahan itu Allah berikan kepada kita pasangan. Laki-laki dapat istri, perempuan dapat suami. Itu ternyata tanda yang menunjukkan keagungan Allah. Maka pernikahan itu bukan sesuatu yang kecil. Kenapa? Karena dari pernikahan ini Allah ingin menunjukkan kemahaperkasaannya Allah. Dari pernikahan ini Allah ingin menunjukkan kemahakuasaan Allah. Maka tidak ada ayat itu yang kecil, tidak ada. Tidak ada ayat itu kecil. Nah, termasuk pernikahan Allah jadikan ayat yang menunjukkan kekuasaan, kehebatan, kebesaran Allah. Maka pernikahan itu sesuatu yang besar. Dan lihat, apa yang Allah perintahkan kita terhadap ayatnya. Nggak boleh sekilas lewat gitu, nggak boleh. Sekedar, oh undangan pernikahan, kemudian Anda datang sebelum ijab qabul ada khutbah nikah, didengerin Allah khutbah nikah semek ngono tok. Padahal setiap adanya khutbah nikah itu tujuannya apa? Agar pasangan suami dan istri yang akan menikah itu mendapatkan bekal apa? Ilmu. Dan ilmu itu bukan hanya dibutuhkan oleh orang yang mau nikah, tapi juga diperlukan oleh orang yang sudah menikah. Apa Allah katakan tentang ayatnya? Liyadabbaru ayatihi. Allah perintahkan kita untuk ketika setiap ada ayat Allah disuruh tadabbur. Disuruh apa? Tadabbur. Termasuk pernikahan ini ayat, maka kita disuruh mempelajari, disuruh memahami, disuruh mengerti. Kenapa? Nikah itu misteri. Kenapa misteri? Anda setelah nikah, terkadang yang muncul pasangan yang tidak sama ketika ta'aruf. Iya apa enggak? Ada yang begitu. Ketika ta'aruf, Masya Allah sopan, santun, pakai kopiah. Saya dipaksa pakai ini. Saya aslinya pakai kopiah putih gitu loh. Jadi unyuk-unyuk, ganteng gimana gitu. Pakai ini kata istri saya kayak orang LDII. Astagfirullah. Bukan, kayak Ahmadiyah nih. Jangan bang kayak orang Ahmadiyah pakai poci hitam. Masa kayak Ahmadiyah sih? Enggak ya? Bukan kayak kalau itu memang. Dan saya sampai sekarang masih anggota Majelis Tabligh Muhammadiyah Kabupaten Malang. Nah sudah, maka Allah suruh tadabbur. Disuruh mentadaburi ayat-ayat Allah berupa pernikahan ini. Jadi bukan sekilas lewat. Nah sekarang lihat. Kita mau kupas ini ayat sedikit sebelum nanti antum cecar ana dengan uang ya. Bukan dengan pertanyaan, jangan salah paham. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan untuk kita pasangan dari golongan kita. Sekarang lihat, kalimatnya apa? Khalaqa. Perhatikan pelan-pelan aja, khalaqa ya. Allah ciptakan pasangan. Tapi ketika Allah berbicara mawaddah warahmah, itu bukan khalaqa tapi ja'ala. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Apa bedanya? Khalaqa ja'ala. Secara bahasa Indonesia sama, Allah jadikan. Tapi dalam bahasa Arab ada bedanya. Khalaqa itu murni perbuatannya Allah Ta'ala. Menciptakan langit dan bumi, menjadikan matahari keluar, bulan bersinar, ya enggak? Air mengalir, itu khalaqa. Tapi ketika berbicara ja'ala, itu Allah meminta kita untuk turut andil untuk menyukseskan apa yang Allah inginkan.
Contoh, wa ja'alal laila libasa. Allah jadikan malam untuk waktu istirahat. Allah siapkan malamnya, fasilitasnya dikasih. Malam yang tenang, kemudian suasananya gelap, kemudian hilang kebisingan, kan begitu. Tapi kalau orangnya tidak mau tidur, jadi nggak malam buat istirahat? Nggak jadi. Berarti kalimat ja'ala, Allah beri fasilitas, kita yang apa? Menjalankan, jadi seperti gayung bersambut. Nah maka sama pernikahan, ketika ngomong memberi pasangan, mutlak itu urusannya Allah Ta'ala. Itu tidak usah sok-sokan kata nyitak gitu, tidak usah. Lapo mas, nyitak bojo. Di model irungnya kudu mancung, nanti tarik. Ini kudu pabrik. Ini hak prerogatifnya siapa? Allah. Tapi ketika ngomong mawaddah warahmah, Allah bilang ja'ala. Berarti panjenengan harus punya peran. Sudah. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Azwaj apa artinya? Pasangan kan? Dan saya mau tanya, ada pasangan yang sama? Tidak ada. Kanan pasangannya kiri, malam pasangannya siang, hitam pasangannya putih. Berarti ketika Allah ciptakan untuk kita itu pasangan, berarti dari awal kita harus ngerti bahwa dia berbeda dengan kita. Anda kok serius banget ya? Saya jadi takut loh. Ya Allah, tidak seperti biasanya loh. Biasa ketawa-ketawa seru. Ini kok gini. Saya kebawa loh ini. Tolong senyum dulu, coba senyum dulu. Mungkin lagi menikmati Ustaz. Menikmati apa? Menakut-nakuti ini. Menakuti. Ini meneror antum ini ya. Nah, soalnya kalau ketawa tadi kan disinggungnya sama layangan putus dulu Tat. Takutnya nanti sampai rumah dijewer Ustaz. Oh, nah, siap. Itu, Ustaz. Jadi antum serius ya, bukan nggak konsen ya. Sudah, sekarang lihat. Maka dari awal ketika Allah bilang azwaja, pasangan. Maka nomor satu Allah ingin tunjukkan kepada kita, perempuan berbeda dengan laki-laki, suami berbeda dengan istri, ayah berbeda dengan bunda. Tidak ada yang sama. Justru karena mereka tidak sama bisa digabungkan. Kalau sama Pak, tidak asik. Main anggar, jeruk makan jeruk ya. Justru karena tidak sama itu rumah tangga jadi asik. Ketika istri nangis, suami, dek, disiapkan pelukannya. Alah gak ono tapi pret itu. Ketika suami teriak, istri nangis. Itu pas. Coba bayangin, suami teriak, istri teriaknya lebih keras. Apa? Itu rumah tangga nggak seru itu. Itu jadi kayak rumah tangga kompetisi. Karena kita berumah tangga itu untuk bersanding bukan bertanding. Itu omongannya Ustadz Iqbal Faiz kemarin. Dan bukan juga untuk bersaing, kan begitu. Kita untuk saling memahami. Nah maka nomor satu ngerti bahwa dia tidak sama dengan saya. Ketika dia menangis, memang tugasnya dia itu. Saya menenangkan. Ketika saya harus keluar, perempuan kudu ngerti. Kalau suamiku tugasnya di luar, berarti aku tugasnya di mana? Lah itu loh hadirin. Memahami yang semacam itu yang perlu dalam pernikahan. Maka pernikahan itu at-tafahum. Apa at-tafahum itu? Saling memahami. Maka sampai Al-Imam Al-Qistilani ketika menafsirkan hadis Nabi, khuliqatil mar'atu min dhila'. Zadul Ma'ad, maaf ya. Waktu antum mana pakai ya? Sudah antum duduk juga enggak apa-apa kok. Jangan. Baperan ya. Masya Allah. Baper lu orang sini tak kira. Jangan baper, sudah. Nah, Ustaz, Iya. Masya Allah. Akhwat yang belum nikah mana? Angkat tangan. Coba lihat. Ntar yang angkat tangan yang sudah nikah. udah nikah buat anak saya gitu gimana Ustaz? Udah tambah bagus. Oh. Ibu-ibu coba lihat, Masya Allah. Wajah-wajah soleh. Bakul kopi Ustaz. Bakul kopi tapi kafenya 17. Amin. Sudah, lanjut. Ketika Rasulullah bersabda, khuliqatil mar'atu min dhila'. Perempuan tercipta dari tulang yang apa? Bengkok. Lu wis ngerti kabeh lu padahal. Terus mana mungkin dari sesuatu yang bengkok antum kepingin lurus? Kalau ngomong harus rasional, kalau marah harus punya alasan. Kalau minta sesuatu harus jelas untuk apa. Nggak iso Pak. Anda menuntut sesuatu yang mereka tidak punya. Betul ibu-ibu? Seneng, betul. Harus logis, tidak bisa perempuan yang logis siapa? Laki-laki. Itulah kenapa Rasul mengatakan perempuan itu naqisatu aql wa din. Kurang akal, kurang
agama. Dan jangan protes. Terbukti. Kenapa perempuan kurang akal? Rasul mengatakan persaksian satu orang laki-laki berbanding dengan 2 orang perempuan. Berarti kalau laki 1 jadi saksi, kemudian kita butuh 1 saksi lagi, ternyata tidak ketemu laki-laki, maka untuk menggantikan 1 orang laki-laki berikutnya, itu tidak cukup 1 perempuan, tapi berapa? 2. Kenapa begitu? Karena perempuan itu ngomong butuh konco. Contoh, saya katakan kami perempuan, na'udzubillah, enggak, misalkan ya. Saya datang sama Zadul Ma'ad ke rumah teman saya perempuan. Ini podo wedoi misalkan, sama-sama perempuan. Begitu pemirsa Madani TV ya, jangan salah paham. Misalkan, sudah, terus saya cerita sama tuan rumah, anu lho mbak, tadi saya lihat mbak ada kuda kakinya 5 mbak, ya Allah. Terus waktu itu kudanya itu mbak, ketika dia mau terpleset sayapnya keluar terbang mbak, ya Allah. Terus itu yang jadi kusir delmannya mbak, itu laki-laki tawampan kayak Nabi Yusuf. Yang diajak ngomong percaya enggak? Ya belas gak mungkin. Nah ketika nampak wajah tidak percaya dari lawan bicara saya, kalau saya perempuan, saya kan mesti begini, lah iya sih mbak. Masa gitu. Lah iya Astagfirullah. Saya kok geli ya. Jadi begitu perempuan itu kalau ngomong, perlu teman mesti gitu. Iya apa enggak bu? Lah iya sih mbak. Iya apa enggak? Iya. Itu kenapa perempuan kurang? Lek wong lanang, tas percaya sak karepmu, gak percaya ya wis. Wong lanang. Iya. Kalau perempuan, orang lain tidak percaya itu mlebu jerone hati. Kok gak percaya sih? Kurang opo aku? Kurang pinter. Sudah. Dan Rasul katakan kurang agama. Kenapa mereka kurang agama? Karena memang dalam 1 bulan ada waktu mereka tidak sholat. Dan kalau Ramadan ada beberapa hari mereka tidak puasa. Nah, maka Rasul mengatakan tidak cukup bengkok. Tidak. Tapi apa? Wa inna a'waj ma fi dhila'i a'lahu. Yang paling bengkok dari tulang itu bagian atasnya. A'lahu, bagian atasnya. Itu kinayah. Kinayah itu dalam bahasa Indonesia kiasan. Apa artinya? Ininya loh. Yang paling atas dari manusia apa? Kepala. Di kepala tersimpan apa? Akal dan pikiran, otak manusia. Maka Rasul bilang fa inna a'waj ma fi dhila'i a'lahu. Yang paling susah dari mereka itu, yang paling bengkong itu apanya? Akalnya, berpikirnya berarti. cara berpikirnya, rasionalitasnya itu bengkok. Maka sampai kemudian Al-Imam Al-Qistilani mengatakan fadariha ta'ish biha. Kenali kekurangan pasanganmu, kamu akan tinggal nyaman bersamanya. Yang dikenali apanya? Kekurangannya. Oh, memang dia baperan. Ya sudah, jangan diganggu. Oh, dia tersinggungan. Ya jangan cerita perempuan di depannya. Nyolot api Anda. Saya itu paling tidak bisa diganggu kalau lagi tidur. Ya jangan pas tidur diitik-itik kakinya. Gugah macan turu. Oh, suami saya itu kalau lapar resek dia. Ya jangan sampai dia. Nah maka dikenali itu, dikenali kekurangannya untuk apa? Untuk kemudian rumah tangga berjalan baik. Nah sudah, kemudian litas kunu ilaiha. Sekarang lihat. Fi'ilnya, kata kerjanya litas kunu ilaiha. Ini fi'il pelakunya laki-laki atau perempuan? Laki atau perempuan? Litas kunu ilaiha. Supaya kalian para laki-laki itu mendapatkan ketenangan darinya. Nya di sini siapa? Perempuan. Berarti perempuan menengot tok. Serius. Dia objek. Tapi yang kerja untuk mendapatkan sakinah, itu Allah katakan supaya kalian laki-laki mengikhtiarkan sakinah. Berarti ketika rumah tangga itu tidak mendapatkan sakinah, jangan nyalain perempuan. Yang salah siapa? Zadul Ma'ad. Karena laki-laki. Oh iya. Laki-laki kan? Karena perempuan tidak pernah Salah. Kalau perempuan salah, Kembali ke pasal pertama, laki-laki yang salah. Begitu. Perempuan itu enak tok. Tapi enggak Ustadz. Bagaimana? Kalau untuk urusan sen kanan beloknya kiri Ustadz. Itu perempuan ya. Perempuan banget itu. Kadang-kadang malah lucu, enggak pakai sen belok Nah itu. Sennya kanan,
beloknya. Kenapa kok gitu? Itu kenapa, Bu? Kok hobi banget itu loh. Memang perempuan begitu. Jadi kalau dia ada cerita sama seperti itu, sennya kanan, mintanya kiri. Boncengan sama istri ditanya, "Dek mau makan apa?" "Terserah, Mas." Jawabannya apa? Terserah. Sudah berhenti di warung nasi goreng. Kalau nasi goreng nggak mau, mentolong merekesan. Tadi bilang apa? Terserah. Sampai warung nasi goreng bilang apa? Kalau nasi goreng, terus arti terserah apa? Perempuan, tolong, kami laki-laki ini nggak cukup cerdas memahami kalian. Sudah, apa yang terjadi hadirin? Ganti warung pangsit mie. Aku nggak suka kalau mie. Masya Allah. Pengennya nasi gitu ya. Pengennya nasi. Ya wes, mau apa? Ya terserah kamu. Masa nggak ngerti sih? Saya kan istrimu. Kamu kan dituntut memahami aku. Ini coba bukan mic mahal, tak lempar betulan tadi. Nah, sudah hadirin. Maka begitu. Maka sakinah ini Allah kasih kata kerjanya untuk laki-laki. Berarti yang mengikhtiarkan sakinah siapa? Saya mau tanya, sakinah artinya apa? Sakinah artinya apa? Berarti di rumah tangga laki-laki wajib tenang. Nggak oleh cerit-cerit. Bu, setuju? Yang teriak sekarang panjenengan kok. Mas! Duit beras entek gitu ya. Nah begitu, nah maka ketenangan ini adalah solusi dalam rumah tangga. Ada masalah yang tenang gitu. Litaskunu ilaiha. Lagi emosi, tahan sedikit, tahan bentar aja. Karena Rasul katakan orang kuat bukan orang yang menang ketika pertandingan gulat kan. Siapa orang yang kuat itu? Orang yang mampu menahan diri ketika dia sedang emosi. Itu orang kuat. Maka ibu-ibu pengen laki-laki kuat atau yang letoy? Jawaban kuat kan? Tapi kuatnya bukan kuat fisik. Karena kalau kuat fisik tidak fungsi di rumah tangga. Kuat fisik itu fungsi di pasar, kuli panggul. Kuat fisik itu fungsi tukang bangunan. Kuat fisik itu fungsi pada tukang besi. Istrimu bukan beras yang dipanggul, bukan bangunan yang dinaikkan, bukan besi yang dibengkokkan. Istrimu itu perempuan. Yang Rasul katakan seperti gelas kaca, kalau sudah pecah, dilem bisa tapi tidak balik semula. Kan begitu. Nah maka Allah mengatakan dalam ayat ini, sakinah itu porsinya siapa? Laki-laki. Arti sakinah itu apa? Tenang. Berarti laki-laki harus stay cool, calm, and confident. You know what the meaning? Yes. Stay cool. Cool itu apa? Cool itu ya yang keren gitu. Calm, kalem. Tenang. Confidence, sing gawanteng. Apa dek, beras entek? Kata Ustadz Rifki, stay cool, calm, and confident. Mas, fulus mas beras, cool, calm, and confident. Mas, duit. Nah, maka yang tenang, laki-laki, tidak boleh gampang emosi. Rumah tangga cepat rusak. Kemudian, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ini terakhir Ustadz ya. Dan Allah jadikan, lihat. Tadi kholaqo kan? Sekarang ganti apa? Ja'ala. Ja'ala tadi artinya apa? Ada keterkaitan antara fasilitas yang Allah beri dengan bagaimana kita memanfaatkan fasilitas itu. Betul enggak? Maka ketika Allah katakan wa ja'ala bainakum. Berarti satu atau dua? Dua. Ada suami, ada istri. Apa itu? Mawaddah. Mawaddah itu apa? Dalam bahasa Indonesia kita tidak temukan makna yang pas. Karena antara mahabbah dan mawaddah ketika ditranslate ke bahasa Indonesia artinya sama, cinta kasih. Mahabbah, ana uhibbuk. Aku cinta sama kamu. Ana awadduk. Sama, aku cinta sama kamu. Padahal dalam bahasa Arab mawaddah itu beda dengan mahabbah. Mawaddah itu apa? Mawaddah itu fi'il, perbuatan yang menunjukkan Anda cinta kepada pasangan, bukan ucapan. Tapi apa? Perbuatan. Mahabbah itu cinta yang sekedar diomongin, anak SMP pacaran. Papi berjanji tidak boleh meninggalkan mami. SMP tekan materai tanda tangan, lihat di Facebook.
Ditulis kotanya, tanggal sama tahun. La haula wala quwata illa billah. Nampaknya anak notaris ini. Ngerti bikin surat perjanjian ini. Pihak pertama sebagai papi, pihak kedua sebagai mami, kita telah berjanji bersama untuk tidak saling meninggalkan. SMP. Beli materai yang 10.000, tag tanda tangan. Lagi kalau sampai terpisah itu surat bagaimana ceritanya? Siapa yang bakal nuntut ini kan? Nah maka mawaddah itu cinta yang wujud dalam perbuatan. Artinya apa? Islam itu tidak bikin Anda banyak omong tapi banyak kerja. Jadi kerja itu Islami banget itu. Dalam rumah tangga. Insya Allah komisaris. Mas, live ini mas. Tolong kamera adepin sini. Jadi kalau ada apa-apa sebelah sini bukan saya. Nah sudah, maka yang diminta dalam rumah tangga itu bukan rayuan gombal. I love you so much. Lah apa I love you so much? Gak tahu ngambung, gak tahu ngei duit, gak tahu ngajak jalan-jalan. I love you dari mana? Modal ini. Maka dalam Islam itu apa yang dilakukan Rasulullah itulah mawaddah. Warahmah. Rahmah itu apa? Rahmah itu tetap sayang walaupun sudah berubah. Saya mau tanya, yang dulu nikah karena istrinya cantik, setelah 20 tahun tambah cantik, apa jadi jelek? Takut sama istri. Takut, istri datang kan? Ketahuan, model-model begini ketahuan. Coba ngomong jelek, buanter, tak tanya, istrinya enggak datang kan? Enggak, mesti gitu. Jadi bisa ditebak begitu itu Pak. Dan sama, saya juga sama. Ini karena istri saya dengerin live aja, saya enggak berani macam-macam kan. Coba istri saya enggak nonton gitu, ya los ini. Nah sudah, maka hadirin sekalian, rahmah itu adalah tetap cinta seperti semula, seperti ketika Anda baru ijab qabul, walaupun pasangan sudah berubah. Karena tidak ada fisik yang terus cantik itu tidak ada. Baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada. Semakin lama semakin cantik, tidak ada. Tidak iso digoroi. Mesti semakin lama semakin berkurang. Afwan, mohon maaf, betul ya, nun sewu. Kalaupun katakan cantiknya sama, rasanya wis hambar. Ya apa ndak bengi beduk. Maka mohon maaf, rata-rata perselingkuhan itu kalau konangan, na'udzubillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Itu mesti orang kaget. Loh, istrinya lo lebih cantik. Kenapa begitu? Karena yang cantik kalau sudah dimiliki nampak biasa. Karena sesuatu itu indah kalau panjenengan belum punya. Ayu nih, dilamar, jret. Ayu. Ayu nih gak hilang. Setelah 2 tahun, ya tetap ayu. Tapi panjenengan bilang apa? Tadi ayu nih kono, saiki kono. Ayu nih. Kalau yang dicari ayu sampai kiamat gak mandek panjenengan nikah. Sementara yang tidak berubah itu apa? Agama. Yang tidak berubah apa? Agama. Nah nanti insya Allah kita lanjutkan ba'dal adzan Ustaz ya. Mungkin itu dulu ya, kita sambung ba'da sholat isya bareng Ustaz Ja'far. Dan kali ini kita break dulu untuk adzan dan melaksanakan sholat isya. Yang sudah batal untuk segera mengambil air wudhu kita tutup untuk sejenak. Saya akhiri. Nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung di episode selanjutnya. Mepet. Dan juga karena kita lagi live di dalam Madani TV juga, jadi nanti kita sambung dulu sekitar 5-15 menit ya Ustadz untuk tanya jawab sedikit. Dan nanti juga kita kasih 3 penanya untuk jamaah yang ingin bertanya, bisa disampaikan ke Ustadz Rifki Ja'far dan nanti kita kupas tuntas di sini. Dan mungkin saya mau mulai dulu atau dikasih ke jamaah dulu Ustadz? Antum dulu aja. Oke, antum dulu, nah. nanti selesai antum kita serahkan ke jamaah. Kalau saya pribadi ini Ustadz, karena melihat kebetulan kan, saya orang yang yang ada di serial Layangan Putus, ketiganya itu anak kenal semua Ustadz. Allahu Akbar, bahaya. Yang sebelum menjadi serial, yang dimaksud orang yang asli dan sebagainya, padahal antara serial dan novel itu sangat berbeda gitu kan. ya. Nah, itu saya kenal semuanya dan
netizen Indonesia itu hebat-hebat banget Ustadz. Nah, yang jadi pertanyaan, nah ini mungkin booster buat saya dan juga buat jamaah yang sudah berumah tangga. Nah itu kira-kira gimana sih Ustadz biar kita dalam berumah tangga itu nasibnya tuh nggak semengerikan itu gitu. Nah itu gimana Ustadz? Baik, jazakumullah khair. Ini pertanyaan justru inti dari materi kita ya. Bagaimana sih biar rumah tangga kita ini dengan masalah-masalah yang ada, dengan perbedaan antara suami dan istri, perbedaan persepsi antara orang tua dan anak, itu rumah tangga tetap ya minimal bisa dipertahankan, minimal itulah ya. Kalau maksimalnya itu tentu bahagia, rumah tangga yang menjadi tempat kita mendekatkan diri kepada Allah, rumah tangga yang di dalamnya ada watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nah, maka ini poin yang pertama dan harus ada, niat. Antum berumah tangga niatnya apa sih? Ketika berumah tangga niatnya sekedar melampiaskan kebutuhan biologis, maka ya sudah, istri antum itu tugasnya hanya di atas kasur 10 menit. Kalau niatnya cuma biologis. Suami anda ya cuma laki-laki yang anda butuhkan 10 menit aja, mungkin sepekan 4-5 kali atau bahkan ada yang setahun cuma 2 kali. Malam Idul Fitri sama malam Idul Adha tok. Ada yang begitu. Nah sudah. Tapi kemudian kita menikah ini hadirin itu lil ibadah. Niatnya apa? Ibadah. Maka antum kudu ngerti, harus paham, ibadah itu perlu sabar apa tidak? Perlu sabar apa enggak? Maka ketika antum nikah ini nikah. Kemudian antum niatkan, ya Allah aku niatkan rumah tanggaku ini untuk beribadah kepadamu. Niatnya itu. Maka mulai ijab qabul diucapkan, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Kok hafal berapa kali ya? Kok ngelontok empane? Oh sering baca, ngapalin mungkin Ustadz. Oh sering dengerin, alhamdulillah. Jangan sampai sering mengucapkan ya. Medeni ini berapa berarti sudah? Nah maka setelah ijab qabul diucapkan, mulai detik itu sampai nanti dengan ketetapan Allah Anda berpisah, entah karena kematian atau karena sebab yang Allah takdirkan, maka setiap detiknya Allah nulis pahala untuk Anda. Kenapa? Karena dari awal diniati ibadah. Ketika Anda meniatkan rumah tangga itu untuk ibadah, Anda tidak akan terlalu memaksa pasangan sama seperti Anda. Karena Anda ngerti ibadah itu sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya untuk orang yang sabar Allah berikan pahala surga tanpa hisab. Apa artinya? Silakan dicek di beberapa postingan kami yang terakhir. Itu ada ibu-ibu yang datang di DM wala inbox atau apa. Itu udah nampaknya Ustadz udah tidak bisa diharapkan suami saya ini udah begini. Tidak care, wala tidak panas, paham ya? Tanda kutip. Oh iya Pak. Ya, tidak panas, gas LPG-nya habis gitu ya. Kemudian dia tidak pernah, terus pokok kayak bukan suami, kayak guling tok gitu loh. Terus saya bilang begini, Anda punya 2 pilihan. Pilihan pertama, bercerai. Boleh enggak? Boleh. Walaupun kita tidak menganjurkan itu dengan segampang kita ngomong sekarang. Tentu harus ada proses-prosesnya kan. Diislahkan, cari penengah, diistikharahkan, minta solusi kepada orang yang berilmu. Kan begitu, enggak ujuk-ujuk. Cerai Ustaz, kenapa? Enggak cocok rasanya. Ketika ngomong itu enggak klik. Apa ini? Ini bukan main-main. Nah, maka dengan itu hadirin sekalian, ketika pilihan pertama Anda pilih, maaf ya, ada hadis, tapi ingat hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Abghadul halali indallahi at-talaq. Perkara halal yang paling tidak disenangi oleh Allah itu apa? Cerai. Dan ini secara makna betul. Kenapa? Cerai itu proyeknya siapa? Setan. Maka ada setan lapor sama iblis. Lapor. Iki karena pengen nyek tapi mendale ya Rene. Karena setan lapor sama astagfirullah, kebalik. Podo elek. Lapor sama iblis begini. Iblis, saya bikin orang itu makan tanpa baca bismillah. Apa kata iblis? Ma fa'alta ayya syai'.
Kamu ndak ngapa-ngapain. Ndak kok ganggu wis gak bismillah wong iku. Datang lagi satu, iblis, saya bikin dia membentak ibunya. Apa kata iblis? Ma fa'alta ayya syai'. Kamu ndak punya prestasi dengan itu. Datang lagi bilang, iblis, saya bikin dia makan sambil berdiri. Lah, ayya ma fish, ndak ada apa-apa ini. Dibilang lagi, semua laporan, iblis bilang, apa ini? Datang satu orang setan. Nggak tahu dari kabupaten mana ini datang itu. Tang. Lapor iblis, ma ufarriquhuma hatta ma ada'ahuma hatta ufarriqa bainahuma. Saya tidak tinggalkan dua orang ini sampai aku jadikan mereka berdua bercerai. Tak tempel terus. Telinganya istri tak bisi suudzon sama suami. Telinganya suami tak bisi, ngapain kamu ngalah sama istri, sikat. Terus sampai mereka cerai. Apa kata iblis? Ini ni'ma anta, kamu yang saya cari, ini proyek kita yang paling besar. Nah, pilihan kedua apa? Kalau Anda tidak pilih bercerai, pilih sabar. Tapi bagaimana caranya? Jangan dilihat suaminya, jangan dilihat istrinya. Lihat di balik itu ada surga. Anda capek di dunia berapa lama sih? Berapa lama? Ya? Wong hidup di dunia itu antara 60 sampai 80 paling lama. Antara 60 sampai 70 begitu. 70. Dan Rasul bilang dikit yang lewat 70 dan banyak yang berangkat sebelum 70. Angkat tangan yang sudah berangkat. Oh, angker ya kalau angkat tangan. Lu kamu siapa gitu. Nah sudah, maka apa yang terjadi hadirin? Sudah, sabarmu tidak akan lama, sebentar. Dari sabar yang sebentar itu dibaliknya fa innan nasra ma'as sabr. Allah akan berikan kejayaan yang datang di balik kesabaran. Wasta'inu bis sabri wassalat. Sabar dulu, minta tolong sama Allah agar kamu dimasukin ke dalam surga. Nomor satu wasilahnya apa? Sabar. Sampai ada seorang ulama yang muridnya itu sampai tidak tega ngelihat ulama itu. Kenapa? Karena ulama ini punya istri yang top kurang ajarnya. Anda kira top apanya? Sampai muridnya bilang apa? Udahlah Syekh, itu kami punya anak perempuan Syekh. Kami punya murid-murid ya Syekh. Kami punya kenalan, kami punya keluarga, kami punya keponakan. Yang apabila engkau inginkan kami nikahkan dengan kamu. Jauh lebih baik dibanding istrimu. Apa kata guru tersebut? Allah kirimkan dia untuk aku mendulang pahala kesabaran atas keburukannya. Ada seorang laki-laki disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, istrinya jahat. Tapi ketika punya anak, solehnya itu overdosis. Ya apa soleh overdosis itu? Top. Ketika si anak yang soleh tadi menikah, sampai istrinya itu kaget. Tanya sama mertuanya, bapak mertuaku, alhamdulillah anakmu yang sekarang menjadi suamiku, itu kebangetan baiknya. Saya mau tahu dong rahasianya apa? Rahasianya apa? Supaya saya nanti bisa amalkan dan anak kami yaitu cucu kamu akan menjadi seperti anakmu laki-laki yang soleh ini. Jawabannya apa? Sabartu ala adha ummihi ishrina sana. Karena aku sabar atas keburukan ibunya dia selama 20 tahun. Berapa tahun? 20 tahun. Tidak pernah teriak, tidak pernah bales, tidak pernah mangkel, tidak pernah membentak, tidak pernah mukul. Berapa tahun? 20 tahun. Allah ganti dengan apa? Anak yang soleh. Itu nomor satu. Maka nomor satu, niatnya lurus rumah tangga ibadah. Tidak ada lain. Ibadah. Nomor dua, ilmu. Tidak ada orang bisa baik tanpa ilmu. Minum saja. Kepingin minum ala Nabi Muhammad SAW. Bisa minum seperti Nabi kalau tidak ada ilmunya? Tidak bisa. Saya kasih contoh. Orang yang mobilnya mogok. Dia tidak ngerti tentang mesin. Panik tidak? Panik betul dia. Waduh, ini pas di Wonosobo. Tidak ada kenal orang. Ini malam-malam, hujan deras, mobil mati. Kenapa dia panik? Tidak punya ilmu. Rumah tangga juga begitu. Ketika ada masalah, tidak punya ilmu menyelesaikan, panik. Dan panik itu awal kehancuran. Bingung sudah, apa ini? Sementara ketika ketemu orang yang ngerti mesin, dibuka kap mesin, dicek, kabel akimu lepas. Seringan itu ternyata
Tinggal dibuka kap mesin, kabel aki dirapetin, selesai, jalan mobilnya. Kenapa bisa semudah itu terselesaikan? Ilmu. Panjenengan sholat. Kita, antum khatam enggak HPT tentang sholat? Sudah khatam di sini? Himpunan putusan tarjih itu tentang sholat sudah dibaca di sini. Kata Masjid Muhammadiyah. Lah ini kehilangan ruhnya Muhammadiyah ini. Sudah sholat saja yang selesai 5 menit. 5 menit selesai. Sampai detik ini waktu ilmu kita belum tutup kok. Belum habis. Sampai detik ini hanya untuk ibadah yang berdurasi berapa? 5 menit. Contoh. Ketika Anda tahiyat, itu ngangkat jari telunjuk. Tas. Itu waktu awal at-tahiyatus. Atau diangkatnya jari telunjuk ketika asyhadu alla ilaha. Yang mana yang betul? Bukan jawaban, Pak. Lek dua-duanya benar, saya tidak perlu tanya ulama. Kemudian kalau dikatakan, ya wes, yang betul dari awal, ya khair bas. Atau yang betul mulai asyhadu, ya sudah. Kemudian yang betul itu digerakkan atau diam. Imam Malik digerakkan. Imam siapa yang diam? Imam Syafi'i diam. Sip, dapat jawaban. Sekarang, kalaupun dikatakan gerak, geraknya ya apa? Atau berarti sut apa kata sholat sih? Coba, itu hanya untuk sholat. Terus duduk ketika sholatnya 2 rakaat. Tahiyat akhirnya tawarru atau iftirash. Ketika 3 rakaat tawarru apa iftirash. Itu sampai detik ini, saya yakin kita belum beres itu. Hanya untuk ibadah yang durasinya berapa? Rumah tangga berapa menit? Berapa menit? Sudah khatam ilmunya? Dalam keadaan tiap hari terkadang ada masalah-masalah baru. Kalau tidak disiapkan ilmunya dari awal, antum baru belajar menyelesaikan satu masalah. Masalah berikutnya sudah datang. Kesorong terus. Maka persiapkan. Nomor 2, tidak ada rumah tangga baik tanpa ilmu. Nomor 3, faktor memilih pasangan. Wah, ini penting banget. Pol pentingnya. Tak kasih cerita, 1. Ya Allah. Mana jam? Ini saya suka masjid begini, tidak ada jamnya, ini saya suka ini. Tidak, jangan diingat, tidak ada. Saya seneng masjid tidak ada jamnya, ini gue banget ini. Ini masjid yang kayaknya model, oh terus no, Ustaz rapopo. Malam minggu kan? Gaspol gitu ya Tante. Malam minggu, sudah. Apa tadi? Cerita. Anda tahu Imam Ahmad bin Hanbal itu nikahnya terlambat, ibu-ibu. Beliau nikah itu umur 40 tahun. Dan beliau menikah ketika abah dan umiknya sudah meninggal. Maka ketika ingin menikah, laporan sama bibinya, bilang, bibi saya pengen nikah. Coba dong cariin saya. Akhirnya bibinya masuk satu rumah. Dan Imam Ahmad saat itu sudah terkenal. Sehingga masuk rumahnya siapa, bukan lagi ada peluang ditolak, tapi milih siapa gitu loh. Kalau kita kan enggak. Wes kadung milih, ditolak. Apa mana gak milih. Nah ini sudah. Ketika bibinya masuk ke suatu rumah, ternyata di rumah itu ada 2 orang perempuan, kakak beradik. Dan dua-duanya siap menikah. Dikeluarin sama ayahnya, coba cek yang satu, Masya Allah. Cantik jelita. Hidungnya, rambutnya, jenggotnya. Perempuan ya? Apa? Bukan jenggot, apa namanya? Dagunya, sempurna, perfect. Tapi pada agamanya ada sedikit kurang. Sudah. Oh ya sudah. Mana yang kedua kata bibinya? Ternyata yang kedua keluar wajahnya biasa. Secara fisik biasa. Yo biasa. Kalau tidak boleh ngomong yang kasar gitu ya, biasa gitu. Tapi agamanya jempolan. Jempol agamanya. Sudah, sip. Sudah, saya tak tanya keponakan saya dulu, kata bibinya. Pulang ke rumahnya Imam Ahmad. Ada 2 ternyata di sana. Yang satu cantik, putih, seksi, tinggi, langsing, lengkap. Tapi agamanya kurang. Yang kedua Ahmad, biasa banget sih. Tapi
agamanya begini. Imam Ahmad menyampaikan apa? Kalau saya nikah untuk nafsu saya pilih yang pertama. Kalau nikah untuk apa? Nafsu. Dipilih yang mana? Yang pertama. Tapi karena saya nikah untuk ibadah kepada Tuhan saya, dan dia akan nolong saya taat kepada Allah, maka akhirnya saya pilih yang kedua. Sekarang lihat apa hasilnya. Ketika Imam Ahmad memilih perempuan karena agamanya, bukan sekedar karena fisiknya. Apa kata Imam Ahmad? Ishtu ma'a ummi Abdillah ishrina sanah famakhtalaftu ma'aha hatta walau kalimah. Saya hidup sama dia sampai dia meninggal dunia 20 tahun. Dan selama 20 tahun itu tidak pernah satu kata pun dariku yang diselisihi olehnya. Gak tahu eker-ekeran blas. Faktornya apa? Milihnya agama. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana rumah tangga kita biar baik? Taqwa. Apa yang keempat? Qalqalahnya kurang. Taqwa. Sekarang lihat ayatnya dalam surat Az-Zukhruf ya. Allah Ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma idhim ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang di dunia saling mencintai. Suami sama istri, istri sama suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, saling mencintai di dunia. Allah bilang nanti di akhirat mereka akan memusuhi. Anak narik bapaknya masuk neraka, istri narik suaminya masuk neraka, suami narik istrinya masuk neraka, bapak narik anaknya masuk neraka. Mereka saling memusuhi, dan permusuhan paling tidak enak itu dua, sama keluarga dan di akhirat. Itu paling remuk sudah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan. Amin. Allah bilang apa? Illa kecuali satu. Di dunia mencintai, di akhirat tidak bermusuhan. Siapa itu? Illal muttaqin. Kecuali orang yang menjalani rumah tangganya landasannya takwa. Takwa itu apa? Taat sama Allah, jauhi larangan Allah. Maka rumah tangga Anda masukkan ke dalamnya segala bentuk yang memunculkan ketakwaan. Dan jangan ragu, keluarkan apapun yang mengurangi makna takwa dari rumah tangga kita. Kalau Anda lihat televisi, kok nampaknya televisi ini tontonannya tidak baik, ini arti tidak takwa sama Allah. Jangan ragu, kirim TV-nya ke Pare, Kediri, wakafkan ke Sayap Dakwah Organizer. Gitu. Jadi TV yang awalnya mendatangkan dosa, akhirnya TV bermanfaat untuk dakwah. Mana yang lebih bagus, dosa atau dakwah? Ayo segera kirim. Ini terselubung ini, mulai. Nah begitu kan? Ketika Anda lihat teman Anda yang masuk ke rumah, teman yang buruk, tidak pakai jilbab, masuk ke rumah, dijak rasan-rasan. Mbak, wis delok layangan putus seri ke-8 mbak. Mbak, dek kono Lydia, gak wemes no mbak. Aku ndelok Kina nih gak tau wego loh mbak. Wih. Kalau itu menghalangi rumah tangga Anda dari takwa, usir dia. Serius, guduk guyon ini. Serius, kenapa? Jangan pertaruhkan kebaikan rumah tangga hanya gara-gara salah pilih teman. Dan yang lainnya masih banyak. Tafahum, husnudon, saling memahami, membangun, saling percaya, baik, sangka. Dan itulah kira-kira 4 ini poinnya. Niatkan rumah tangga betul-betul untuk ibadah. Namanya ibadah, yo berat, perlu sabar dan istiqomah. Nomor 2, harus punya bekal ilmu. Nomor 3, ketika awal Anda ingin menikah, pada poin siapa yang aku jadikan pasanganku. Karena ini teman bukan seminggu. Ini yang bakal menemani Anda kapan? Sampai wafat. Ketika Anda sakit dia yang ngerawat, ketika Anda susah dia bisa sabar. Carinya yang begitu. Yang terakhir, masukkan takwa ke dalam rumah tangga. Kenapa? Karena takwa ini menyelesaikan semua masalah, menarik rezeki dan memudahkan urusan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Tafadhal Ustaz Zadul Ma'ad. Oke, jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Dan tadi yang poin yang paling menarik yang saya ambil itu salah satunya dikunci sabar itu Ustaz. Jadi ketika kita lihat
contohnya Asyah istri Fir'aun. Se-ekstrim-ekstrimnya Fir'aun, Asyah itu salah satu orang yang dijamin surga karena kesabarannya gitu ya Ustaz. Nah, jadi di sini yang namanya ibadah itu memang berat Ustaz. Dan harus istiqomah, karena yang ringan itu istirahat Ustaz. Ya kan Ustaz? Betul. Nah, jadi buat sahabat semuanya, ayahanda dan ibunda semuanya, mungkin ada cerita atau apa yang pengen ditanyakan ke Ustadz, mumpung beliau masih di sini, boleh angkat tangannya mungkin dari bapak-bapak dulu. Ada? Ada dua. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, totet hangus. Ibu-ibunya ada? Tidak ada? Berarti mungkin cukup Ustadz. Nah, kita cukupkan dulu sampai sekian. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf, saya mohon maaf selaku moderator, dan juga apabila ada kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin Ustadz bisa memimpin doa penutup dulu sebelum kita melaksanakan sholat isya berjamaah. Baik, jazakumullah khair kepada Al-Akh Zadul Ma'ad, dan kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Takmir Masjid Al-Arqam, dan kemudian kepada teman-teman Gerakan Infak Beras, Paskas, yang telah mengundang kami di Wonosobo ini, dan kepada seluruh hadirin wal hadirat, dan kepada seluruh pemirsa Madani TV. Saya kasih sedikit kesimpulan. Nomor 1, ingat, rumah tangga kita itu bukan mainan yang kemudian gampang dilepas, gampang ditarik. Tapi dia adalah suatu keseriusan yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Nomor 2, proyek terbesarnya iblis dan syaitan itu memisahkan antara suami dan istri. Sementara kita tahu iblis dan setan itu bukan cuma dari golongan jin, tapi ada juga dari golongan manusia. Boleh jadi dia teman Anda, boleh jadi tetangga, boleh jadi bahkan keluarga, boleh jadi bahkan mertua, kan begitu. Maka hati-hati, jangan ikut dalam proyeknya iblis merusak rumah tangga. Kemudian yang ketiga, karena rumah tangga ini adalah ibadah yang panjang, maka dia perlu persiapan yang matang. Dia perlu dipersiapkan dengan niatan yang ikhlas, dia perlu dipersiapkan dengan ilmu, dia perlu dipersiapkan dengan memilih pasangan yang pas, dan jangan lupa banyak di dalam rumah tangga itu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih afdhalnya acara di malam hari ini, kita tutup dengan berdoa bersama. Dan sebelum kami tutup, sebagaimana kebiasaan kami kalau safari seperti ini, saya mohon maaf kalau ada candaan, ada ucapan yang mungkin kurang berkenan, yang mungkin nampaknya kasar ya, atau ada sikap dari kami dan teman-teman kami, terutama tim kamera yang kadang-kadang harus minggirin orang, ngatur segala macam, mohon dimaafkan ya, karena khawatirnya kalau setelah ini kita belum maaf-maafan dan ternyata kita tidak ketemu lagi, maka urusannya itu berlanjut di mana? Di akhirat. Dan saya tidak mau ada urusan dengan panjenengan di akhirat. Saya mau dengan panjenengan ini isinya pahala dan manfaat dan kebaikan tok saja. Maka saya mohon maaf kalau ada salah-salahnya ya. Karena boleh jadi setelah nanti kita pulang, panjenengan meninggal duluan. Atau kemungkinan saya yang duluan takziah ke rumah panjenengan. Jadi kekhawatiran itu ada, tidak ada yang salah kan? Kok ketawa? Mana yang salah? Loh, orang takziah kok salah? Ayo takziah tadi kan. Boleh jadi panjenengan yang meninggal duluan, atau saya yang duluan takziah ke rumah panjenengan. Jadi memang umur itu di tangan Allah ya. Jadi saya mohon dimaafkan sebesar-besarnya, diikhlaskan apabila ada kurang-kurangnya. Dan saya ucapkan jazakumullah khair. Mari kita berdoa bersama agar Allah jadikan majelis kita ini majelis yang mendatangkan kebaikan, majelis kita ini majelis yang mendatangkan keberkahan, dan ketika kita nanti pulang dalam keadaan dosa-dosa kita oleh Allah telah diampuni. Amin ya rabbal